Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Ratu Alisa dan partner saya Gilang Muhammad Saputra. Kami dari kelompok 4 kelas 12 AK 3. Di sini kami akan menjelaskan produk fermentasi yang kami buat, yaitu tapesi. Selanjutnya, ada cakupan materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, latar belakang, kedua, tujuan usaha, ketiga, analisis SWOT, keempat, visi dan misi, kelima, analisis produk, keenam, prosedur pembuatan, ketujuh, strategi pemasaran, dan yang terakhir, kedelapan, alokasi dana. Yang pertama ada latar belakang. 1. Kemajuan teknologi di bidang pangan. Dalam era globalisasi ini, bukan hanya teknologi yang mengalami perkembangan, tetapi juga di bidang pangan pun mengalami perkembangan. Yang kedua, pemanfaatan bioteknologi. Nah, produk yang kami buat memanfaatkan bioteknologi pangan. Apa sih bioteknologi pangan itu? Bioteknologi pangan itu ialah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau organisme yang menguntungkan, yang bertujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan yang menguntungkan manusia. Yang ketiga, produk yang dihasilkan fermentasi. Sebelumnya kita harus tahu dong, apa itu fermentasi? Fermentasi adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Yang keempat, produk yang dikenal masyarakat. Produk yang kita buat itu produk tradisional yang banyak dikenal oleh masyarakat. Tetapi kami inovasikan seperti digoreng atau dipanggang atau dikreasikan sesuai selera kita. Selanjutnya ada tujuan usaha. Yang pertama, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam program Produk Kewirausahaan dan Kreatif di SMK Negeri 13 Bandung. Yang kedua, menerapkan cara berwirausaha yang tangguh dan mandiri untuk dapat menciptakan lapangan kerja di masa yang akan datang. Yang ketiga, menambah wawasan dalam dunia kerja di masa yang akan datang. Yang keempat, dapat membuat produk dengan bahan-bahan yang mudah didapat, yang menjamin kualitas, higienis, dan murah. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu produk kami berkualitas, cara pemasaran yang cukup mudah. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu banyak pesaing dalam bidang ini, belum mempunyai pengalaman dalam memulai usaha. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Peluang dari usaha kami yaitu dari berbagai kalangan mencari makanan tradisional dengan inovasi berbeda, bahan baku mudah didapat, harga bahan baku murah. Dan yang terakhir the risk, yaitu ancaman. Ancaman dari usaha kami yaitu terdapat pesaing makanan yang beraneka rasa walaupun berbahan dasar selain singkong, banyak makanan manis dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada visi dan misi dari usaha kami. Yang pertama ada visi. Visi kami yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dengan mengutamakan kepuasan konsumen dan menjamin produk kami sebagai produk yang paling diminati oleh konsumen. Misinya yang pertama, mengembangkan produk itu supaya mampu untuk bersaing ke depannya. Kedua, memberikan inovasi terhadap penampilan produk. Ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Keempat, mengutamakan kualitas, rasa, dan kehigienisan produk. Yang kelima, harga yang relatif sangat terjangkau.
Identitas produknya, yang pertama jenisnya produk pengembangan fermentasi. Nama produknya tape singkong. Nama dagang yang akan dipasarkan yaitu peyem manis. Nah, identitas produk selanjutnya ada kelebihan produk, yaitu yang pertama, harga yang dipasarkan sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan dipilih dari kualitas yang terjamin. Yang ketiga, pada saat produksi mengutamakan kehigienisan. Dan yang keempat, memiliki rasa enak, manis alami tanpa zat buatan. Adapun kekurangan pada produk yang kita buat adalah produk kami menghasilkan produk samping berupa kandungan alkohol. Kadar alkohol yang terkandung dalam tape singkong memang sedikit, tetapi jika dikonsumsi berlebihan tidak baik untuk kesehatan. Ada pula kekurangan pada produk kami, yaitu produk kami tidak bertahan lama alias ada waktu expired. Kalau terlalu lama, alkohol akan semakin kuat. Lalu, gambar logo produknya seperti ini. Gambar logo tersebut memiliki makna tersendiri, yaitu ada gambar tape singkong, yaitu produk fermentasi yang akan kita jual. Selanjutnya, ada gambar sendok dan garpu yang menggambarkan produk tersebut bisa dimakan, serta warna kuning yang memberi arti semangat dalam menjalankan usaha produk ini, dan warna biru memberi arti merangsang kemampuan untuk mampu berkomunikasi kepada konsumen mengenai produk ini. Kemasan yang nanti akan digunakan adalah plastik mika dan plastik chip. Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi, yang pertama ada panci yang digunakan sebagai wadah untuk mengukus singkong. Yang kedua ada entong kayu yang digunakan sebagai pengaduk dalam proses pengukusan. Yang ketiga ada kompor untuk memanaskan pada proses pengukusan. Yang keempat, ada daun pisang sebagai penutup wadah pada proses fermentasi. Yang kelima, ada baskom yang digunakan sebagai wadah dalam proses fermentasi. Dan yang terakhir, ada pisau yang digunakan untuk mengupas kulit luar singkong dan memotong singkong. Bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, yang pertama ada singkong. Yang kedua, ada ragi yang akan dihaluskan pada saat proses fermentasi. Ketiga, ada gula halus untuk mengkreasikan tape singkong. Sebab dalam proses pemasaran tape singkong sudah dalam bentuk digoreng. Dan yang keempat, ada air yang digunakan dalam proses pengukusan. Nah, yang akan dijelaskan selanjutnya adalah proses pembuatan tape singkong. Yang pertama, kita kupas kulit luar singkong, lalu cuci bersih sampai tidak ada lendir. Setelah itu, potong singkong sesuai selera. Lalu, kukus singkong sampai benar-benar matang. Angkat singkong, lalu tiriskan dan dinginkan sampai benar-benar dingin kurang lebih 2-3 jam. Setelah benar-benar dingin, kita haluskan ragi tape sampai halus. Lalu, letakkan singkong yang sudah dingin dalam wadah yang sudah dialasi daun pisang. Saring dan taburkan ragi ke dalam wadah berisi singkong sampai benar-benar rata. Lalu tutup wadah dengan daun pisang. Setelah itu, diamkan kurang lebih 20 jam. Setelah kurang lebih sampai 20 jam, tape siap untuk proses pengemasan. Strategi pemasaran dan distribusi. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah menjual produk di daerah sekolah, sebab yang paling awal itu kita menjual di daerah sekolah, dari kelas ke kelas dan langsung ditawarkan kepada konsumen. Setelah itu ada target pasar kami adalah yang pertama, siswa SMK 13 Bandung, warga sekitar SMK 13 Bandung, dan rencananya kita menjual ke SMK 9 Bandung. Lalu kita menjual ke masyarakat di sekitar rumah. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan alokasi dana. Di sini dibagi menjadi dua perangkat, ada perangkat bahan dan perangkat pelengkapan. Biaya perangkat bahan pembuatan tape, yang pertama ada singkong 1 kilo harganya 5.000, yang kedua ragi 2 biji 5.000, yang ketiga daun pisang 1 ikat harganya 3.000, yang keempat gula halus 250 gram harganya 4.000. Jadi total biaya perangkat bahan pembuatan tape ada 17.000. Selanjutnya biaya perangkat pelengkapan, yang pertama plastik mika 10 bungkus harganya 5.000, yang kedua plastik Jip 10 bungkus harganya 5.000, serta stiker label 1 lembarnya harganya 5.000. Jadi totalnya 15.000. Jadi total biaya perangkat bahan dan biaya perangkat pelengkapan yaitu sebesar 32.000. Kami akan menjual satu bungkus harganya 5.000, sudah termasuk laba atau keuntungan 25%. Harga awalnya 4.000 ditambah 25% untuk keuntungan, jadi harga yang akan dipasarkan 5.000 per bungkus. Sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam berbicara maupun audio. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.